Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, juga siswa baru kelas 7 dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menyenangkan. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita semua merasakan dampaknya, apalagi sekarang diterapkannya PPKM darurat. Kita harus tetap mendukung PPKM darurat sehingga COVID ini bisa diputus rantainya. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu juga siswa baru. Saya di sini akan menerangkan bagaimana pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh ya, atau disebutnya BDR, belajar dari rumah, atau PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online, sebagainya seperti itu ya. Nah, di sini tentunya kita membutuhkan perangkat dari yang namanya handphone, PC maupun laptop. Sangat beruntung bagi keluarga yang mempunyai handphone satu orang satu. Tapi tidak semua anak tuh beruntung, dalam artian dalam satu keluarga hanya ada satu handphone. Nah, ini jangan jadi kendala di pembelajaran jarak jauh ini. Tentunya kita harus tetap semangat, harus cari solusi bagaimanapun caranya. Oke, yang pertama tentunya kalau belajar online minimal satu ya. Oke. Jadi yang pertama kali untuk bisa masuk ke pembelajaran jarak jauh ini, Bapak dan Ibu sudah menerima yang namanya akun atau link ya, menggunakan yang namanya kemarin sudah cerita menggunakan Telegram. Nah, ini sudah banyak yang gabung. Nanti diterangkan bagaimana ininya Telegram. Yang kedua, nanti kita harus juga menggunakan yang namanya Google Classroom yang seperti ini. Ada WhatsApp, silakan saja, tapi kita hanya menggunakan dua ini, Telegram dan Google Classroom. Oke, di SMP Negeri 9 kita biasa menggunakan WhatsApp, tapi ini adalah grup-grup yang tidak dikontrol oleh sekolah. Sedangkan Telegram ini adalah grup yang dikontrol oleh sekolah. Kita contohnya di sini. Ini ada di kelas 7, semua ada kelas 7 ya, kelas 8 dan kelas 9. Nah, di sini semua adalah dikontrol oleh admin sekolah. Yang pertama yang kalian harus punya tentunya punya Telegram ini. Install dulu Telegramnya. Bagaimana cara installnya? Tentunya kalian sudah hafal semua ya. Pertama dibuka dulu Play Store ini ya, Google Play Store ini. Kamu cari yang namanya di sininya, kita cari sini ya, Telegram. Nah, ini udah ada nih Telegram. Nah, di sini sama kamu diinstal, kebetulan Bapak sudah install, berarti kalian install seperti biasa. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti yang tadi. Yang kedua, selain nanti Telegram, aplikasi yang kita sering gunakan yang seperti Google Classroom ya. Nah, ini. Nah, Google Classroom. Nah, ini Google Classroom seperti ini. Nah, ini kalian juga harus menginstal di HP kalian. Yang pertama berarti harus diinstal dulu Google Classroom-nya. Di mana? Di sini juga di Google Play Store ini ya. Kita cari di sininya. Nah, ini Google Classroom, tulis saja Google Classroom, nanti akan dapat seperti ini. Kalian install seperti biasa. Oke, seperti itu ya. Nanti akan dapatkan Google Classroom ini.
Nah, nanti kalau seandainya sudah ada di dalam HP kalian ada berapa? Jadi ada dua ya. Ada Telegram dan ada Google Classroom. Yang pertama, setelah kita menginstal ini, tentunya kalian mendapatkan yang namanya link untuk bisa masuk ke Telegram ini. Kalian sudah ada yang masuk, sudah banyak di sini. Bapak lihat di kelas di kelas-kelas yang kelas 7 yang baru ya, di sini sudah banyak. Ini ada yang di kelas-kelas ini khusus untuk siswa ya, tidak diperuntukkan untuk orang tua. Jadi mohon maaf kepada bapak, ibu gitu ya. Ini keluar dari grup ini untuk anak-anak. Di dalamnya nanti ada wali kelas, ada guru-guru yang mengajar di kelas 7D. Kalau kalian membuka yang namanya di WhatsApp group, silahkan. Tapi kita akan memberikan tugasnya di sini. Silahkan kalau di WhatsApp. Tapi di Telegram, ini untuk di sekolah. Jadi isinya, katakanlah ini 7G, ini adalah siswa dengan namanya yang betul. Kalau tidak betul, diblokir sama admin. Jadi namanya yang betul, sesuai dengan nama absen. Terus yang keduanya bukan bapak dan ibu, nanti akan diabsen di sini di Telegram seperti ini. Nah, kalau orang tua yang mana? Ini disediakan orang tua nih, khusus orang tua. Jadi orang tua di sini khusus untuk orang tua. Silahkan kalau orang tua. Dan kita banyaknya menginformasikan nanti ke anak. Kalau orang tua memang urusannya urusan yang lain lagi. Nah, sedangkan untuk di kelas-kelas ini adalah untuk anak. Nah, untuk ke siswa ini ada juga siswa ya, cuman belum diisi karena belum dikasih di share linknya. Ini nanti khusus untuk kelas 7, kelas A sampai dengan kelas I ada di sini. Ini belum di share. Nah, di sini kelas-kelas yang sudah di share ada kepada orang tua, juga kepada kelas A, B sampai E di sini. Ini tugas kalian di sini nantinya. Kalau masih ada yang namanya katakanlah cuma ditulis Andi, Yuki, nanti pasti akan dikeluarin. Oke, dan keblokir. Kalau mau masuk lagi harus minta izin dulu ke admin. Kalau tidak izin, belum diganti, dikeluarin lagi. Ini tentang Telegram ya. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu tidak masuk di kelas-kelas ini. Cukup anak dan teman-temannya yang ada di dalam dengan gurunya. Ini adalah yang dikontrol oleh sekolah. Sedangkan di luar grup ini itu silahkan membuat, mangga. Cuman saran kami tidak usah terlalu banyak grup, nanti akan pusing sendiri. Kenapa menggunakan Telegram? Karena di Telegram ini kita tidak masuk memori HP. Artinya sekian banyak ini, sekian banyak tulisan ibu ya yang masuk sini, bapak juga, nggak usah dihapus juga, tidak akan menuhin HP. Tapi kalau seandainya ini di WhatsApp, ini akan penuh sekali. Itu yang pertama. Kenapa pertimbangannya menggunakan Telegram? Yang kedua, anggotanya itu bisa sampai 20.000. Jadi kalau di WhatsApp terbatas, sedangkan di Telegram ini bisa kita perbanyak. Sedangkan kita komunitasnya untuk satu sekolah itu sekitar 1.100. Artinya kalau WhatsApp sudah tidak bisa lagi, makanya digunakanlah yang namanya Telegram. Oke? Telegram tidak akan banyak dibahas di sini, kalian udah banyak ngerti ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya tadi Google Classroom ini. Ini sebab akan kita gunakan pada waktu pembelajaran. Langkah yang pertama yang kalian harus lakukan. Nah, di sini macam-macam nih ya bentuknya. Ini ada yang namanya Google nih. Di Google ini ada yang namanya, nah ini Gmail. Di dalamnya tentunya ada email ya. Dibuka dulu. Nah, ini adalah email yang masuk melalui akun siapa? Kebetulan ini akun Bapak sini. Nah, ini yang SCH ID ini. Jadi kalian nanti akan dapat dari sekolah, dan memang sudah di-share ya,
kalian nanti masuk dulu ke mana ini, ke tambahkan akun di sini ya. Tambahkan akun. Jadi akun yang akan digunakan bukan yang com, nggak akan bisa yang com nih. Gmail.com, tapi yang SCHID ini yang sekolah. Nah, tambahkan di sini. Nah, pakai Google, jangan cari yang lain nih. Google. Nah, ini lagi diperiksa HP kita. Terus kita masukkan. Nah, contohnya katakanlah Topan gitu. Topan. Add gitu ya. Nanti lihat di hasil yang diberikan sama kalian ya melalui Telegram nanti. Topan SMPN 9 Bogor .sch.id gitu. Nah, ini pasti di depannya ada tahunnya ya, tahun berapa di sininya tuh. Ini sekolah yang biasa buat 2019 begitu. Nah, tergantung nanti itunya. Ini adalah email kamu nih, email yang diberikan sekolah, dan cukup sekali dikasihnya. Setelah ini masukkan sama kamu berikutnya ya. Nah, login berarti. Oh, ternyata nggak bisa, nggak ada dianya ya. Oh, berarti kalau nggak ada dia nggak bisa. Nah, begini kan, katakanlah ini Topan ya. Oke, berikutnya. Nah, dia minta sandi di sini. Sandinya sudah dikasihkan, tapi sandi standar ya. Artinya kalian kalau sudah masuk nanti harus merubahnya sendiri. Pak, saya tidak pengen dirubah, ya nggak apa-apa. Tapi ingat, siapa tahu ada temennya yang jahil juga bisa masuk kan. Nah, lebih baik diganti sendiri ya. Ini masukkan sandinya, bla 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 begitu, nggak tahu apa juga apa gitu. Nah, lanjutkan berikutnya. Ikuti petunjuk di Google ini ya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan hubungi kami. Oke? Sampai situ dulu ya. Berarti kalian sudah mempunyai namanya akun di SMP 9 yang dikasih sama kita. Kamu harus aktifkan itu. Nah, nanti setelah kalian beres di emailnya itu nanti ada 2, mungkin ada 3. Oh, ini mah yang saya yang com, yang sekolah ini harus aktif nih. Artinya kalau dipindahkan dari com ke sini, klik aja, nanti ini pindah sendiri ke sini ya. Oke, Bapak tidak akan klik, nanti kebetulan ini ada prosesnya. Nah, ini nanti yang paling atas kalau kamu ngerjakan di Google Classroom harus yang ini SCID, bukan yang com. Oke. Yang kedua ya, biasanya ini begitu kita masuk ke dalam Google Classroom ini ya, dibuka ya. Nah, ini kosong nantinya. Ini kebetulan yang Bapak. Kalian tinggal tambah di sininya. Tambah, ada tambah. Kan tentunya kalian bukan buat kelas, tapi gabung kelas. Nah, di sini gabung kelas. Nah, kelas ini sama kalian minta nanti ada di share di grup Telegram kelasnya. Bahasa Indonesia, matematik, pendidikan agama, semuanya satu-satu masukannya. Nanti kamu masuk ke dalam kelas di sekolah kita ini kelas. Jadi guru kamunya sendiri ada di kelasnya itu. Nah, nanti kamu akan ini masukin ya kodenya, nanti akan dikasih ini kodenya. Nah, seperti itu. Terus kenyataannya Pak agak susah nanti kalau seandainya di kelasnya ternyata nggak bisa masuk. Nah, biasanya ya. Ini nanti kelasnya kebetulan juga masih pada kosong tuh, karena pada belum dikasih dikasih passwordnya. Nanti sama kamu ini akan terjadi seperti yang tadi kamu lihat nih gini. Di sini ada tanda merah nih. Nah, ini maaf terjadi masalah. Kamu bisa lihat di sini. Ini sebetulnya ini emailnya itu harus email kalian, email kamu ya. Jadi emailnya bukan email yang ini ya. Tuh.
emailnya yang SCID, bukan yang com. Kalau yang com nggak akan masuk. Nah, yang SCID. Pak, ini sudah SCID gimana? Tapi tetap masih ada yang merah nih di sini. Nah, biasanya ini hampir semua HP ya, walaupun tidak semua. Kalian harus menggunakan pada waktu dia masuk ke dalam HP ini, kan ada yang namanya kode ya, pakai barcode, ada yang pakai apa, pola ya, pakai sandi. Silakan kalian buat. jadi ini untuk Google Classroom memang rada unik karena apa, di dalamnya itu biasanya dia nggak mau kecolongan, harus pakai namanya sandi ya. Nah, biasanya kita begitu masuk ke handphone akan seperti ini, kita geser. Nah, di sini ada sandi nih ya, ada sandinya. Kita klik sandinya ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam bentuk ini. Nah, sandi ini yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa masuk ke Classroom, yang kata Bapak tadi pakai yang namanya ada merah-merahnya ya. Oke. Nah, sekarang gimana buat sandi? Kalian udah pandai lah ya. Di sini di setelan biasanya ada layar apa nih? Layar kunci ya. Nah, dia layar kunci, tarik-tarik aja, cari-cari sendiri. Ada sandi keamanan ya, ada sandi, ada pakai jari ya, ada pakai muka, macam-macam lah sandi keamanan di sini nih. Kalian cari sendiri. Kalau mau pakai sandi berarti yang kayak ini ya. Nah, kayak gitu, konfirmasi dan sebagainya. Ada yang nanya, Pak, kenapa ya tidak jelaskan secara rinci? Dulu ibu-ibu, bapak-bapak tidak pernah tahu yang namanya bentuk HP ini apa, bagaimana kliknya, bagaimana ngegesernya. Tapi karena pandemi, kita akhirnya mau tidak mau harus menggunakan teknologi. Pada bisa, pada pinter. Contoh, Bapak bukan cerita ini, lihat ini yang namanya grup kelas 7. Ini banyaknya ibu-ibu ini, semua rata-rata ibu-ibu. Bapaknya sedikit, tapi udah pintar membuat yang namanya status-status seperti ini, Assalamualaikum dan sebagainya. Bagaimana dia membuat seperti ini, bagaimana yang namanya mengcapture. Itu tidak diajarkan di sekolah, tapi sudah pintar dengan sendirinya. Jadi mama dan papa kamu udah pada pandai, si bunda, si ayah pada pintar. Kalian harus lebih pintar ya. Oke. Ini untuk tutorial yang namanya kita di sekolah 9 menggunakan Telegram dengan Google Classroom. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pokok masalah ya. Di sini yang di grup orang tua ini, ibu bapak bisa klik atau kalian bisa klik. Nah, sama Pak Joko udah dikirim nih pembagian kelas PPDB tahap 2 ya. Di sini sama Bapak Ibu diklik saja. Nah, di sini ada yang namanya email yang tadi kita sebutkan. Setiap anak dapat email 1 ya, dan di sebelahnya ini ada token atau password atau sandinya ya. Nah, ini sama ibu sama bapak dicatat atau di copy ya gitu. Untuk apa ini? Untuk tadi membuat namanya email ya. Sekali lagi, membuat namanya email yang tadi sudah diterangkan di awal, membuat email ini yang tadi di sini ya. Jadi emailnya yang tadi pakai sandi atau akunnya yang sudah dibagikan SCID. Jadi tugas kalian, minta bapak dan ibu atau kakak kalian bantu bagaimana cara membuat yang namanya atau masuk ke dalam akun yang SCID itu ya. Oke, nah setelah itu kita akan bagaimana sekarang
masuk ke dalam ini classroom. Di sini ini kebetulan classroom yang milik Bapak ya, bukan milik kalian. Nanti kalau kalian di sini katakanlah 7G matematik, 7G bahasa Indonesia, 7G IPS, 7G IPA dan seterusnya, mata pelajaran yang 12 itu ada di sini semua yang kalian. Karena Bapak ngajar matematik ya hanya matematik aja gitu ya. Nah, tentunya kalian tadi harus masuk ke sini dulu ya, gabung. Nanti gabung kelas. Nah, di sini tokennya nanti akan diberikan oleh Pak Joko ya, atau di grup Telegram kelas nanti ada ini, masuk sini. Sehingga kalian kalau sudah masuk, nanti di sini ada yang namanya masuk nih ke sini. Kita atau kamu juga bisa ngelihat namanya siapa sih di sini. Katakanlah ini 7G matematik ya. Ini kita di sini nanti ada nama-nama kamu ini, nama-nama kamu. Nah, berserta dengan emailnya. Nama ini boleh kamu ganti ya, sesuai dengan nama. Kalau emailnya pasti ada yang namanya emailnya itu kirim email ke siswa. Pasti di situ pakai, di depannya itu pakai ada apa namanya? Ada tahun. Tapi kalau seandainya kalian itu tidak menggunakan ini namanya, bisa kalian ganti Ahmad Zulfikar gitu ya. Tapi di depannya ada 2021 7G gitu. Nah, itu bisa dihapus. Nanti bagaimana cara ngeditnya cari di tutorial yang lain. Di tutorial Bapak juga ada di di YouTube ya. Oke, banyak itu bagaimana cara merubah ini. Tapi email tidak bisa dirubah, hanya nama yang bisa dirubah. Jadi di sini adalah grup kelas 9G atau 7G katakanlah di sini ya. Nah, nanti kalian di sini ada yang namanya tugas-tugasnya. Ini ada forum. Kalian bisa cerita di sini kalau kesulitan belajar di sini. Ngomong aja kamunya di sini, nanti dibahas. Jangan di tempat lain. Nah, katakanlah di mana, di Telegram kelas boleh, cuman kalau memang spesifik kepada gurunya lebih baik digunakan forum yang ada di kelasnya ini. Yang kedua ini tugas. Nah, bagaimana cara ngitung tugas ini berhubungan nanti dengan MPLS ya, pada waktu MPLS. Nanti kalau ada guru kalian memberi tugas gitu ya, memberi tugas, katakanlah ini ada tugas, nah, terus kita klik katakanlah di sininya tugasnya dari guru apa gitu. Nah, tugasnya dari guru apa, terus petunjuknya apa sih tugasnya ini? Oh, ini tugasnya, ini petunjuknya. Nanti ada entah berupa Google Meet, mau video atau apa. Kita lihat salah satunya. Ini ternyata hanya tulisan seperti ini tugasnya. Juga ada ini ada materinya. Kamu lihat nanti materinya berupa apa. Oh, berupa video materinya nanti di sini. Nah, gitu. Tuh materinya. Juga ada absen. Nah, absen. Jadi selalu kalian nanti absen, pertanyaannya seperti ini, absen tanggal sekian. Nanti kamu hadir atau hadir terlambat atau apalah di situnya ya. Nanti dinilai sama gurunya ini. Nah, untuk penjelasan Google Classroom ini yang lebih spesifik nanti akan Bapak bahas lagi di yang lain ya, di di PC ya. Bapak kebetulan di HP ini tidak punya murid ya, muridnya adanya di PC. Oke, mudah-mudahan penjelasan yang cukup panjang ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu langkah apa yang harus dilakukan oleh kalian, oleh Bapak Ibu membina anak-anak kita step demi step. Masuk dulu ke Telegram,
buat yang namanya emailnya, buat nanti di classroom. Itu dulu. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan dijelaskan lebih rinci di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.